Ibu-ibu, ini sebenarnya bapak-bapak banyak selingkuh gara-gara ibu-ibu juga. Bagaimana suamimu tidak selingkuh kalau kau marah-marah aja terus di rumah? Dia kira enak jadi suami nih ibu-ibu ini. Kira enak. Di kantor kita dimarah-marahi sama pimpinan. Di jalan macet, kadang-kala kehujanan. Ya, di warung kopi masuk WhatsApp tagihan. Sampai di rumah dimaki-maki lagi kita sama istri. Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? Ini perempuan sekarang seperti cuaca, susah ditebak perasaannya. Dia kira enak laki-laki. Ibu, dengar ibu. Hui, ibu, bu, ada 4 perempuan yang menjadi penghuni api neraka. Dengar ini. Terancam ibu-ibu, terancam ibu-ibu. 1, kata Nabi, mereka yang selalu bicara kasar sama suaminya. Apa kau anak muda, ada istrimu? Boleh marah sama suami bu, boleh marah manusiawi, tapi jangan memaki. Ini kalau marah la haula wala quwata illa billah, keluar semua kebun binatang di mulutnya. Bagaimana kita betah di rumah kalau ngomel aja kerjanya? Jadi, ibu, coba dengar itu laki-laki, coba lihat itu laki-laki. Kami pikir ibu bagaimana supaya ibu bisa pakai AC di kamar. Pak, kami pikir bagaimana supaya ibu bisa pakai emas pulang kampung dihargai sama keluarga. Kami pikir bagaimana supaya kalian bisa dibelikan mobil supaya tidak hitam kulitmu. Itu dipikir sama suamimu. Makanya jangan suka marah-marah. Wajah-wajah kita di padang mahsyar tidak lagi seperti ini. Ada yang mukanya seperti ular. Kata Nabi, siapa yang muka ular? Mereka yang suka menjilat-jilat. Ini di kantor bupati banyak begini. Ya pak, siapa. Ada juga orang itu pegawai kayak ndak punya lagi harga diri di depan bupatinya. Ya pak, terserah bapak. Wah, cemen lu men. Ya. Yang kedua kata Nabi, ada juga nanti yang mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka yang disogok dan menyogok. Nah, ini termasuk anggota DPR nanti yang terpilih karena nyogok. Ada begitu di sini? Ada? Nah, kau salah, kenapa kau pilih? Tapi kau larang, tapi kau bilang wane piro. Nah. Lalu kata Nabi, ada juga nanti yang mukanya seperti tikus. Ya Rasulullah, siapa muka tikus? Mereka yang suka mengambil barangnya orang. Nah, ini yang ini di sini, ya, yang suka korupsi dan disuruh pikul itu hasil korupsinya. Saya kalau lihat itu orang korupsi 3 miliar, 10 miliar, setengah mati dia pikul nanti itu. Dia bilang mahasiswaku 10 miliar uang dolar Singapura Ustaz itu dikantongi ji. Saya bilang jangan kau bayangkan uang Singapura, uang koin. Apa? Uang koin 10 miliar pikul kau itu. Ada juga kata Nabi yang nanti mukanya seperti kuda. Siapa muka kuda ya Rasulullah? Nabi menjelaskan mereka yang suka mendahului imam ketika sholat berjamaah. Nah, ini anak muda ini yang banyak. Imam belum turun dia sudah turun. Imam belum naik dia sudah naik. Ditanya kenapa kok cepat sekali? Dia bilang ini orang tua Ustaz. Sudah lowbat, saya masih full charge. Tidak boleh begitu bos. Ini juga imam kadangkala harus perhatikan. Rasul Nabi jelaskan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan solatmu. Ini baru jadi imam mau takbir aja sudah lama. Gaji itu wakak mani bawan selesai. Ada juga yang begitu. Kata Nabi ringkaskan bacaan solatmu. Ringkas. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? 1, orang bisa husuk mengikuti kalau yang dia baca hafal. Coba kalau imamnya membaca kul huwallahu ahad, anak-anak juga ikut di belakang kul huwallahu ahad, karena dia hafal. Begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 115, la haula wala quwata illa billah. Dia husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca semua itu di dinding. Keadaan keuangan masjid, pengeluaran, saldo, waduh.
Ini ibu-ibu sekarang ini banyak perempuan palsu. Mohon maaf ya kalau marah-marah aja. Siapa suruh undang saya? Sekarang banyak perempuan-perempuan palsu. Bulu matanya panjang, palsu. Matanya biru, palsu. Bibirnya merah, palsu. Pipinya biru, palsu. Alisnya tebal, palsu. Pantatnya gabus. Iya toh? Oh, malah ada model baru saya lihat ibu. Dikasih lebih lagi putih-putih di sininya. Apa bedanya sama belek? Sekarang ini kita dibodoh-bodohi sama artis. Memangnya artis idola kalian? Ngapain kita cantik-cantik akhlak kita jelek? Yang disenangi Allah cantik hatinya. Kalau hati cantik meskipun muka ndak halus orang senang. Ya? Gara-gara mikam ndak sholat. Quran menjelaskan, kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah, ibaratnya bahasanya, 1 biji tumbuh 7 bulir. 7 bulir itu 7 batang. Dan setiap batangnya mengandung 100 biji. Artinya sedekah 1 Allah ganti 700 kali lipat. Bukan 10 kali lipat, 700 kali lipat. Lalu kenapa saya miskin Ustaz? Karena bapak bermental miskin. Apa mental miskin? Minta terus. Modal, tidak mau bersedekah. Sedekah supaya bisa kaya. Jangan kaya baru bersedekah. Mana ada orang bangkrut gara-gara sedekah? Coba tunjukkan saya, ada enggak keluarga bapak ibu yang bangkrut gara-gara sedekah? Ustadz itu pacik saya, paman saya. Oh kaya sekali dia Ustadz. Cuma karena rajin bantu orang, dia jadi bangkrut. Enggak. Yang bangkrut gara-gara judi, narkoba, selingkuh. Itu bukan poligami ya, selingkuh. Ini ibu sensitif betul kalau kita cerita poligami. Ibu boleh tidak setuju poligami, tapi jangan menghina. Karena itu syariat. Boleh tidak setuju. Kata istri saya tidak ada urusan. Silahkan poligami, yang penting bukan suami saya. Gitu. Ada masalah saya. Saya bilang, iya ibu. Dia bilang, banyak jalan menuju surga. Memang banyak, tapi macet. Ini jalur tol. Ibu saya cerita di Makassar ibu. Cerita-cerita. Ibu-ibu dalam Al-Quran itu kan ada 4 tipe rumah tangga. 1, suami. Nah, suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa? Nabi Lut alaihissalam. Yang kedua, istrinya beriman, suaminya kafir. Siapa? Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga, istrinya kafir, suaminya kafir. Siapa? Abu Lahab laknatullah alaih. Yang keempat, suaminya beriman, istrinya beriman. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Kira-kira ibu-ibu pilih mana? Ibrahim alaihissalam. Tapi ingat, Ibrahim alaihissalam itu 2 istrinya. Langsung dia bilang ibu-ibu di Makassar. Langsung ibu-ibu dia di Makassar. Nggak usah Ibrahim Ustaz, Firaun saja. Bapak saudara-saudara sekalian ya. Jadi yang bangkrut tidak ada karena kebaikan. Sedekahlah. Nah ibu-ibu nih.